Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rusmela Ulpah. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji analisis deskriptif, analisis cross-tab, dan juga uji chi-square menggunakan SPSS 19. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis deskriptif, cross-tab, dan chi-square. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud menganalisir atau membuat kesimpulan, tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja. Yang kedua, yaitu deskriptif cross-tab, yang mana bagian cross-tab ini menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom. Jadi analisis cross-tab ini atau tabel silang itu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara baris dan kolom tersebut. Sedangkan uji chi-square adalah satu sampel yang biasa digunakan untuk jenis data yang bersifat kategorik. Tujuan uji chi-square ini adalah untuk menganalisis adanya hubungan atau perbedaan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Jadi selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah analisis deskriptif terlebih dahulu. Yang pertama, kita sudah menyiapkan data yang akan kita analisis. Jadi langkah pertama adalah kita buka aplikasi SPSS 19-nya, lalu kita klik variable view. Nah, di bagian sini kita tulis nilai evaluasi. Baru kita ganti NE, artinya nilai evaluasi, lalu oke, kita biarkan seperti itu dulu. Di bagian sini kita ganti jadi 0. Nah, di bagian label kita beri keterangan bahwa nilai untuk kode E itu artinya nilai evaluasi. Nah, sudah seperti ini. Jangan lupa di bagian desimalnya dipindah jadi 0. Setelah itu langsung saja kita masuk ke bagian data view. Nah, di bagian sini kita isi data yang sudah kita siapkan. Tinggal kita copy. Setelah itu kita beralih ke SPSS. Kita paste di bagian sini. Nah, setelah sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita klik analyze. Ya, ke bagian deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Nah, setelah muncul tabel seperti ini, kita tinggal pindahkan nilai evaluasi yang ini ke kolom variabel. Sudah seperti itu, kita klik option. Nah, di bagian option ini kita beri centang di main, sum, standard deviation-nya, variance, range, minimum maksimumnya, dan min bagian ini. Nah, pastikan di bagian sini kita sudah centang juga di bagian variabel. Lalu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Maka hasil akhir yang akan nampak adalah seperti ini. Jadi dari output ini dapat kita ketahui N statistiknya itu jumlah respondennya ada 20 orang. Range atau jarak pengukuran antara nilai tertinggi dan nilai terendah itu ada 32. Minimumnya itu menunjukkan nilai terendah dari suatu data itu ada 63. Nah, maksimumnya ini menunjukkan nilai tertinggi dari suatu data yang kita analisis tadi.
Di bagian sum itu penjumlahan dari seluruh skor responden. Jumlah dari seluruh skor yang didapat. Dan main, di bagian main ini menunjukkan rata-rata skor dari variabel tadi. Di bagian standar deviasi itu menunjukkan disperse rata-rata dari sampel. Sedangkan di bagian variance itu menunjukkan rata-rata dari selisih kuadrat data terhadap mean. Nah, sudah analisis deskriptif, kita lanjut ke analisis cross step dan chi-square. Kita hapus bagian ini. Kita klik kembali ke variable view. Nah, pada uji cross step dan chi-square ini, seorang peneliti ingin mengetahui tabulasi silang atau cross step dan uji chi-square terhadap kasus yang mana apakah jenis kelamin itu prestasi kerja itu terpengaruhi oleh dari jenis kelamin. Nah, langkah pertama dalam uji cross step dan chi-square yang pastinya kita buka aplikasi SPSS 19-nya, lalu ke bagian variable view. Kita tulis di bagian sini JK dan PK. Nah, di bagian desimal kita ubah jadi 0. Bagian label kita beri keterangan JK itu untuk jenis kelamin. Dan PK itu untuk prestasi kerja. Sudah seperti ini. Kemudian pada kolom value itu kita klik. Nah, akan ada muncul seperti ini. Untuk JK 1 itu laki-laki, dua untuk perempuan. Nah, lalu kita klik OK. Kemudian untuk PK-nya kita tulis 1 kurang rajin, 2 3 kita klik OK. Lalu kita pindah ke data view. Nah, lalu kita salin data yang sudah kita siapkan. Kita Ctrl C. Nah, sudah kita paste. Maka langkah selanjutnya kita klik Analyze. Di bagian Analyze ini kemudian kita pilih Descriptive Statistik. Lalu kita pilih uji cross step. Nah, di bagian sini untuk data jenis kelamin itu kita pindah ke kolom rows, ke bagian rows. Nah, untuk prestasi kerja kita pindah ke bagian kolom.
Jika sudah seperti ini, kita klik statistik. Kita beri checklist atau centang pada kolom chi-square untuk mengetahui nilai chi-square-nya nanti. Lalu kita klik continue. Dan kita klik sel ini. Nah, lalu kita klik semua bagian ini. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Maka akan ada hasil data chi-square dan cross tab yang kita hitung. Nah, ini untuk cross tab-nya dan ini untuk chi-square-nya. Untuk hasil cross tab bisa kita lihat hubungan antara baris dan kolom. Untuk bagian 3 ini maksudnya sangat rajin. Kita ada 4 orang, dimana presentasinya dapat dilihat di layar. Nah, untuk hasil chi-square, dalam chi-square ini apabila nilai di bagian sini, nilai side to sided-nya itu kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Apabila sebaliknya, jika nilai yang side to sided-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Ini bisa kita lihat di sini. Pengambilan terlihat di sini nilainya itu 0,466. Karena nilainya itu lebih besar daripada side to sided-nya yang lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan prestasi kerja. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.